Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah, terlebih dahulu mari kita mengambil sikap saat teduh dipersilakan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku
nampak ke dalam hidup hanya untuk menyembah. Ya Yesus, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Untuk doa pembukaan, saya minta kesediaan Ibu Iman mengikuti kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama via Zoom ini. Kami akan memulai ibadah kami, mohon Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hati dan pikiran yang tenang, fokus akan memuliakan nama Tuhan,
Terlebih nanti kebenaran firman Tuhan biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini, dan berkat-Mu turun ke atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Itu saya mengajak untuk semua bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, nanti pula dari antara orang mati, naik ke surga, turun di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar
kepada hambanya saya persilakan. Cek, suara saya kedengeran? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini ya Bapak, bersama-sama dengan mahasiswa STT Kala Mulia, dosen dan para staf, kami mau mengikuti ibadah. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Engkau yang berkenan hadir, biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami, dan biarlah melalui renungan yang kami dengar ini Tuhan dapat menjadi satu masukan dalam kehidupan kami, supaya kami juga menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari kemarin Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak firman-Mu ini juga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Baik, hari ini sebentar ya. Ya, hari ini judul khotbah saya adalah tentang kenapa mengingat yang menyakitkan. Jadi ini saya ambil dari satu renungan harian. Dan kenapa saya mau mengkhotbahkan hal ini? Karena dalam minggu-minggu terakhir ini kata-kata ini cukup merema buat saya, karena ada begitu banyak hal-hal yang bukan mempengaruhi, tapi ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya jadi seperti mengingat flashback ya. Saya seperti menghitung-hitung mengenai apa sih yang pernah saya lakukan buat seseorang tersebut, sehingga mengapa seseorang tersebut boleh menyakiti saya, atau mengapa seseorang tersebut kok rasanya jahat banget gitu ya sama saya ya. Sehingga tapi ketika saya membaca ayat ini ya, ayat ini kembali mengingatkan saya. Jadi anak-anak semua, para dosen dan staf, pernahkah kita mengalami suatu waktu di mana kita melihat atau kita bertemu dengan orang yang kita rasa kita sudah banyak berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi balasan mereka itu tidak baik sama kita, atau mungkin istilahnya yang kerennya menusuk dari belakang, atau malah membicarakan kita di belakang ya. Padahal kita merasa apa yang kita perbuat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyak kebaikan yang sudah kita berikan kepada mereka ya. Nah, kadang-kadang hal itu juga yang seringkali membuat kita merasa ngapain lagi ya saya bikin baik sama mereka, ngapain lagi ya saya harus beramah tamah sama mereka ya, sedangkan mereka itu ternyata balasannya seperti ini ya. Ada orang-orang yang kita anggap teman baik, ada orang-orang yang kita anggap keluarga, tapi ternyata malah menyakiti kita di belakang. Nah, ayat ini dari Ester 9 ayat 20 sampai 32 mengingatkan saya mengenai peristiwa orang Yahudi ketika mereka ada di benteng Susan ya. Kita tahu bahwa peristiwa itu di mana sebentar. Sorry ya, tadi ada background, anak saya masih sekolah. Oke. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita tentang waktu orang Yahudi mau diancam ya, atau mau dihukum oleh Haman ya, untuk dimusnahkan. Tetapi kita percaya karena Tuhan melalui Mordekai dan Ratu Esther telah menggagalkan rencana Haman. Ya, nah kita juga tahu bahwa ancaman yang diterima oleh orang Yahudi ini membekas dalam diri mereka, dalam hati mereka ya, sehingga mereka hidup dalam ketakutan ya. Nah, kita lihat Ester 9 ayat 20 sampai 32. Kalau boleh saya minta kita semua bergantian membacanya ya. Dari mulai Madu, terus ada Herti, ada Oktaviana Vivi, Pak Bobi, lalu Ibu Fili,
Ira, lalu Ibu Iman. Kita gantian ya bacanya ya. Ibu ada Desinta ya. Oke, Esther 20 saya mulai, nanti 21 dilanjut oleh Madu ya. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh. 21, Madu, silakan. Nah, di mana pertemuan ini tujuannya adalah Ayat 21, Madu. mempersiapkan kegiatan mahasiswa. Kalau chapel, tolong ya semua Alkitabnya disiapkan ya, anak-anak. Atau yang sudah diselenggarakan. Oke, Madu ayat 21, Esther 9. Batas tentunya. Nah, di pertemuan pagi. Host, tolong mic-nya Pak Sahala bisa di-mute. Menekankan kembali karena di sini dari Bu, dari mana tadi, Bu? Esther 9 ayat 21. Esther 9 ayat 21. Beginilah firman Tuhan untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. 22 Herti. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari itu untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. 23 Besti. Ayat 23, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka mengakuinya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. 24 Ibu Fili. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. 25 Pak Bobi. Dan akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. 26 Ibu Iman. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh itu juga lah, yakni karena seluruh surat itu dan karena apa yang dilihatkan mengenai hal itu, apa yang dialami mereka. 27 Desinta. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. 28 Andika. Andika dari tempat. Ya, Bu. Ayat 28. Oke. Dan bahwa Ya, hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. 29 Syukur. Oke, Andika ada Andika? Oke. Ira ada Ira?
Ada Bu, Oke, baca. ayat yang ke-29, lalu Esther, sang ratu, anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim itu dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. 30, Octaviana Vivi. Ada? Oke, Dewi Octaviana Vivi ada? Oke, 30. 30. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasveros dengan kata-kata salam dan setia. 31, Dewi Sirniat Harefa. Ya, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Esther, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratapan. Oke, 32. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca dan melakukan. Ya, nah seperti yang tadi saya katakan, orang Ibrani atau orang Yahudi yang waktu itu ada di Benteng Susan, mereka punya satu peristiwa yang cukup mencekam ya, di mana mereka tahu bahwa Haman akan membinasakan mereka. Tetapi karena Tuhan melalui Mordekai dan Esther, maka rencana tersebut dapat digagalkan. Nah, karena itu Esther dan Mordekai mencatat bahwa setiap orang Yahudi harus memperingati hari tersebut. Hari tersebut diperingati supaya apa? Supaya mereka ingat bahwa mereka pernah lolos dari masa-masa sulit ya, sehingga mereka juga membuat ketetapan buat diri mereka supaya mereka di bulan-bulan tersebut mengganti duka cita mereka menjadi sukacita, sehingga mereka juga dengan sukacita mereka mengadakan perjamuan dan memberikan sedekah kepada orang miskin. Nah, hal yang mau saya garis bawahi di sini adalah apa? Setiap hidup kita seperti tadi yang saya katakan pernah mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami masa-masa di mana kita dijahatin atau dihianati oleh atau apapun itulah ya, dengan orang-orang yang kita rasa atau yang kita pikir dia adalah teman kita, yang kita pikir dia adalah sahabat kita, keluarga kita, yang mungkin secara sadar tidak sadar mereka menyakiti hati kita. Kita merasa kita sudah bikin banyak kebaikan, tapi mereka ngejahatin kita ya. Kita berada di masa-masa di mana mungkin tidak mencekam seperti orang Yahudi yang membunuh, tapi berada dalam perasaan yang tidak suka, tidak senang, dan tidak menyenangkan. Nah, karena itu kenapa saya kasih judul mengapa mengingat hal yang menyakitkan? Dalam pertumbuhan tanaman ada dikenal efek heliotropik. Apa itu efek heliotropik? Semua tanaman itu tumbuhnya akan mengarah ke arah matahari. Ya, tentu saja teman-teman semua udah pernah belajar tentang proses fotosintesis ya, sehingga tahu. Oke, tapi kenapa semua tumbuhan itu mengarah ke arah matahari? Makanya kita lihat ya, tumbuhan walaupun badannya atau batangnya itu berbentuk yang tidak baik ya, tapi buahnya itu dia akan mengarah ke matahari. Ketika buahnya itu keluar ya, dia akan menghasilkan buah yang baik ya. Nah, apa artinya? Tumbuhan itu memfokuskan dirinya kepada matahari. Kalau kita mau melihat, kalau tumbuhan memfokuskan dirinya kepada matahari sehingga dia bisa berbuah, dia bisa bertumbuh ya, even badannya tidak bagus gitu ya. Kadang-kadang kan kita lihat tanaman yang batangnya itu tidak baik, tapi dia tetap bisa tumbuh. Nah, kenapa? Karena fokusnya adalah matahari. Siapa matahari? Pemberi kehidupan. Siapa pemberi kehidupan kita? Adalah Tuhan. Ya. Ada banyak luka ya yang diperingati oleh orang Yahudi yang dicatat dalam Esther 9 ayat 20 sampai 32 ya. Karena itu mereka memberikan nama hari raya Purim ya, mengenang hari di mana Haman menjatuhkan undi atau pur untuk membinasakan orang Yahudi.
Ya, nah Mordekai dan Ratu Esther menganggap hal ini adalah hal yang luar biasa. Ya, mereka tidak boleh melupakan hal ini supaya mengingat pertolongan Allah yang luar biasa dalam kehidupan orang Yahudi. Ya, jadi kita bisa melihat ketika kita ada dalam masa-masa sulit ya, masa-masa dikecewakan orang, masa-masa disakiti orang, jangan kita mengingat kejahatan, tetapi biarlah kita tetap berfokus kepada Tuhan. Sama seperti tanaman, ketika dia fokus sama matahari, ketika dia tumbuh ke arah matahari, maka dia akan bisa berbuah sesuatu yang baik, bisa berbuah sesuatu yang menjadi berkat buat manusia ya, tanamannya buahnya bisa dimakan ya. Begitu juga dengan kita, dengan kehidupan kita. Ketika kita fokus sama Tuhan, walaupun situasi kita kurang menyenangkan ya, walaupun ada orang menyakiti kita, jangan kita berfokus kepada hal-hal tersebut, tapi tetaplah kita berfokus kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakiti atau menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah ada maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa. Ya, jadi kita jangan berfokus kepada peristiwanya, tapi percayalah bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di dalam peristiwa tersebut. Ya, kita pegang janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 10 mengatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rencanaku adalah rencana yang indah buat kehidupan setiap anak-anak, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ya ayat ini. Mungkin kita sering membaca ayat ini ya di setiap renungan. Tetapi berapa sering kita merefleksikannya, berapa sering kita melakukannya. Ketika ada hal yang nggak enak terjadi, ketika ada hal yang menyakitkan, ketika ada teman kita menyakiti hati kita, pernahkah kita berfokus ada rencana Tuhan yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita melalui peristiwa tersebut, melalui si teman kita yang menyakiti kita, atau kita berfokus sama manusianya yang menyakiti kita, sehingga kita ingin membalasnya, atau sehingga kita ingin ngegibah atau ngegosipin dia. Tetapi biarlah kita berfokus kepada apa sih yang mau Tuhan katakan kepada kita melalui peristiwa ini ya. Mungkin itu juga yang harus terus-menerus kita pelajari ya. Ketika kita percaya, ketika kita belajar untuk melihat setiap rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa ya. Ini juga adalah pembelajaran kepada saya ya. Terutama tadi yang saya katakan di awal bahwa minggu-minggu ini saya merasa banyak orang-orang yang dekat dengan saya, bahkan orang-orang yang saya percaya, bahkan orang-orang yang saya anggap teman atau keluarga, tetapi ternyata menyakiti hati saya. Entah karena ada kesalahan saya atau tidak, tapi saya pikir kebaikan saya itu jauh lebih banyak loh kepada mereka dibandingkan dengan ya kesalahannya mungkin karena salah ngomong atau apa ya. Tetapi saya kembali merenungkan, kenapa saya harus berfokus kepada hal-hal yang menyakitkan? Kenapa saya tidak berfokus kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga ketika saya menyadari hal itu terjadi, saya melihat, oh, dari peristiwa ini ada hal yang mau Tuhan bentuk dalam diri saya. Entah itu melatih kesabaran saya supaya tambah panjang, entah itu melatih kemurahan hati saya, entah itu melatih juga sukacita saya, melatih saya untuk tetap damai sejahtera dalam segala situasi, atau juga melatih kebaikan saya, walaupun kita menerima hal yang tidak baik, tapi kan Tuhan bilang berbuat baiklah senantiasa. Jadi perbuatan baik itu nggak pilih-pilih ya. Sama si ini karena dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia jahat, saya nggak mau baik sama dia. Ya enggak. Baik itu konsisten ya kepada semua orang ya. Nah, karena itu mungkin itu yang saya pelajari di minggu ini, bahwa ketika hal itu bisa terjadi kepada saya, jangan mengingat hal-hal yang menyakitkannya, tetapi ingat ada rencana Tuhan. Saya lihat apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya lakukan melalui peristiwa-peristiwa ini ya. Nah, kalau kita lihat tumbuhan saja memiliki keterbatasan gerak, tapi dia tahu kemana dia harus bertumbuh. Apalagi kita sebagai manusia. Kita patut bersyukur ya, karena Tuhan memberikan banyak pilihan kepada kita untuk hidup. Ya, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kata Tuhan, Yosua mengatakan, aku dan keluargaku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga, hidup ini adalah pilihan. Biarlah setiap pilihan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang kita buat berdasarkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan.
Nah ya, biarlah kita memilih untuk mengingat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan daripada kita memilih untuk mengingat luka batin dalam hati kita, untuk memilih untuk mengingat orang-orang yang menyakiti kita, memilih untuk mengingat apa yang orang lain yang tidak menyenangkan yang dilakukannya terhadap kita. Tapi biarlah kita mengingat apa sih yang pernah Tuhan lakukan kepada kita melalui orang yang lain lagi, kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain yang belum tentu juga sebenarnya pantas kita terima. Ya, nah jika kita belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka setiap lika-liku kehidupan dapat kita jalani. Dan ingat bahwa apapun yang kita lewati, apapun kejadian yang kita jalani, ada rencana Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan yang pasti, ketika kita menjalaninya bersama Tuhan, percayalah, pasti kehidupan kita bisa berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, mungkin itu saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Sedikit pesan dari saya untuk anak-anak STT Kala Mulia. Yuk kita tetap semangat mengiring Tuhan, kita tetap semangat melayani Tuhan. Ya, jangan berfokus kepada kesusahan kita, jangan berfokus kepada orang-orang yang menyakiti kita, jangan berfokus kepada sakit hati kita atau luka batin kita, tetapi berfokuslah kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, dan juga pesan yang kedua, teman-teman, ketika kita chapel, tolong semua siapkan Alkitabnya. Kita ini chapel ya. Dan seperti yang saya sudah ingatkan, kalau bisa kameranya dibuka, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi mic-nya juga bisa dibuka ya. Sehingga ketika ada ketika baca firman, semuanya ikut membaca. Oke? Ya, jangan cuman pasang nama saja tapi orangnya tidak hadir, tapi hadir. Oke? Begitu aja pesan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Herti. Terima kasih Bu atas pemberitaan firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang telah mendengarkan terberkati. Sekarang kita masuk pada doa syafaat dan doa kami. Untuk doa syafaat saya minta kesediaan Bapak Dr. Kennedy Siotang. Dokter Bapak Kennedy Siotang untuk membantu kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilakan. Dibuka mute-nya, Pak. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat mengasihi-Mu, kami sangat mencintai-Mu, kami rindu terus ada di dalam pelukan-Mu. Oleh sebab itu, kami rindu terus melayani Tuhan, karena itu adalah kehormatan dan spesial bagi kami. Oleh sebab itu, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami terus maju, supaya kami terus berjalan, supaya kami terus berlari ke arah tujuan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan buat kami. Sekalipun ada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin tidak mendukung kami, tapi kami bersepakat hari ini mengaminkan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap menatap ke depan, karena di depan adalah rencana Tuhan buat kami. Masa depan juga buat kami. Oleh sebab itu, kami semua dosen dan seluruh mahasiswa yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan melakukannya. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hari ini melayani kami, Ibu Susan Setiawan MTH, yang membagikan berkatnya buat kami, dan seluruh dosen dan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Seluruh mahasiswa, Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu juga untuk bangsa dan negara kami, berkat-Mu juga untuk STT Kala Mulia yang kami kasih dan cintai ini. Sebentar dalam minggu-minggu ini, Jumat dan Sabtu, ada yudisium dan ada wisuda, supaya semua berjalan baik. Ada di dalam naungan, ada di dalam rencana, dan ada di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, beri tetap kami kesehatan, supaya kami kuat, tubuh sehat, rohani sehat, untuk terus berjalan dan melayani Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.
Kita naikkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, ibadah kita telah selesai. Saat teduh dipersilakan. Selamat siang semuanya. Jika ada pengumuman dari Bukit 3, tentu dari Ketua Senat dipersilakan. Shalom. Shalom. Kesempatannya nanti pertama-tama terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani hari ini, untuk Ibu Susan dan juga Saudari Gerti yang telah mengambil bagian, dan juga tim yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Bapak Ibu dan teman-teman, dan terus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman bagi kita, hari ini masih minggu tenang, dan silakan teman-teman mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS yang akan datang dari 29 hingga 3 November ya, hingga 3 Desember. Mohon teman-teman agar tidak absen ya di UAS. Ya, bagaimana kalian dapat nilai kalau kalian absen? Saya perhatikan kemarin ada yang UAS tapi sudah tidak hadir. Jadi tolong segera hubungi para dosennya yang kamu tidak hadir, ya, mana tahu ada solusinya. Teman-teman jangan dengan nilai akademik kalian ya, itu sangat-sangat mempengaruhi kalian bisa dapatkan IP yang. Yang kedua, teman-teman siswa yang di daerah Bandung, ya, hari ini kita akan latihan paduan suara jam 2 siang. Semua mahasiswa, ada beberapa teman-teman yang beberapa kali tidak hadir, mohon hari ini ya, mohon hari ini hadir jam 2, karena besok kita akan gladi. Jadi teman-teman mahasiswa wajib mengikuti paduan suara ini, dan hari ini kita latihan jam 2. Kemudian besok kita juga akan gladi resik jam 10 pagi. Ya, jika Bapak Ibu dosen ada waktu, tolong juga hadir agar bersama-sama memberikan saran yang baik untuk persiapan yudisium dan wisuda. Ya, yang kemudian hari Jumat akan ada pelaksanaan yudisium jam 10 pagi juga. Semua mahasiswa yang di daerah Bandung juga hadir ya, bersama-sama. Dan tolong teman-teman yang angkatan 2017 atau calon wisudawan wisudawati memberi ya dengan baik, mempersiapkan kesehatannya. Dan juga skripsinya harus sudah diserahkan ya sebelum yudisium. Kemudian hari Sabtu jam 4 kita juga akan melaksanakan wisuda ya. Jadi diharapkan semua mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Untuk kostumnya kayaknya mahasiswa yang di luar wisudawan wisudawati wajib memakai alma mater kecuali semester 1 ya. Gitu. Jadi putih dengan alma mater, rok atau celana boleh, dan pantofel ya warna hitam. Itu. Jadi tolong teman-teman yang rapi karena memang ada tamu kita dari luar juga. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan yudisium dan wisuda, hari Kamis adakah ketua senat di sini? Kak Bobi mungkin ya dengan pengurus senat yang lain. Ya.
Bobi adakah? Oke, hari Kamis apakah bisa dilaksanakan kebersihan bersama Pak di gereja dan juga di lingkungan kampus, atau mau sekalian besok setelah gladi resik? Kalau mungkin kan besok aja sih Bu, ya. Jadi tolong dikontrol ya Bobi, saya serahkan ke Pak Bobi dan tim Senat inti agar entah besok, terserah mau besok atau Kamis, silakan kebersihan bersama. Ya, gereja dibersihkan, ruang kelas, bahkan semua ruang aula, kampus harus dibersihkan. Ya, yang perlu dibersihkan, sampah-sampah tidak ada dari hari Kamis sampai hari Jumat. Ya, jadi tolong teman-teman agar dapat membantu juga. Ya, mungkin mahasiswa dalam minggu ini tidak terlalu banyak kuliah karena masa diam, dan ada banyak sekali yang sudah menyelesaikan pertemuan 15. Jadi tolong juga berpartisipasi. Yang khusus daerah Bandung. Juga teruntuk untuk mahasiswa calon wisudawan wisudawati tetap berpartisipasi ya dalam pelaksanaan ini, ikut juga kegiatan latihan juga kebersihan ya. Jadi tolong berikan yang terbaik karena ini adalah hasil terakhir kalian ya. Oke ya, itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada pengumuman, oh ya, untuk para dosen tolong minggu ini soal ujian juga diserahkan ya ke BAK. Boleh di email atau boleh di WhatsApp. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kaprodi atau Pak Kennedy? Dari saya nggak ada, Man. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari Pak Ketua kah? Dari saya juga nggak ada, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja hari ini. Saya sekali lagi percayakan kepada Pak Bobi ya Pak untuk kebersihan lingkungan kampus. Ya, mungkin itu saja pengumuman hari ini. Terima kasih. Yang mahasiswa yang lainnya ingat ya, yang khususnya di Bandung supaya boleh datang. Gimana Pak? Ya, untuk kebersihannya Bu mahasiswa supaya datang gitu. Oh ya, yang hari ini juga petugas kebersihan, tolong kebersihan ya guys. Ya. Jadi kalau nggak datang nanti mau diusulin biar nilainya nggak naik. Gimana Pak? Kalau nggak datang nggak dapat jodoh? Oh, enggak. Nilainya Bu nanti dikurangin gitu Bu, diusulin sama Senat gitu. Benar ya. Jadi hari ini yang petugas kebersihan hari ini tolong kebersihan ya guys. Ya. Mungkin itu saja pengumuman hari ini. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada foto bersama, Yuslina? Bolehkah dibantu? Ayo nyalain. Ada Bu. Oke, yuk kita berfoto bersama. Teman-teman yang masih off cam kameranya boleh on cam ya. Siap ya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oh iya, sebelum saya tutup, nanti mahasiswa yang di luar wajib mengikuti kegiatan ini, yudisium dan wisuda ini, tapi via online. Jadi acara ini kita laksanakan secara hybrid. Ya, jadi teman-teman jangan kemana-mana, jangan ke kebun, jangan ke pesta orang lain, jangan ke pasar ya. Jadi jam 10 kita akan jam kita akan wisuda. Jadi teman-teman ya, oke ya, ikut secara online. Oke, mungkin itu saja. Memberkati, shalom. Shalom Bu. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat siang.